Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang mendekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Dari kasus di atas tadi, ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Untuk cara menuliskan limit kiri, dapat dituliskan dengan X mendekati 2 pangkat minus, atau untuk menuliskan limit kanan, dapat juga dituliskan menjadi X mendekati 2 pangkat plus. Bentuk umum limit fungsi adalah sebagai berikut. Berikut merupakan sifat-sifat dari limit. Misalnya, fx dan gx adalah fungsi yang punya limit di X mendekati C dengan keadaan C adalah bilangan real, serta N adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku sifat-sifat limit fungsi berikut. Berikut contoh soal berdasarkan sifat limit. Untuk contoh yang pertama, menggunakan sifat limit yang pertama. Untuk setiap nomor, merupakan contoh soal berdasarkan sifat-sifat limit sesuai dengan nomor yang sudah tertera di sifat-sifat limit tadi. Contoh soal yang pertama menggunakan sifat limit yang pertama, di mana jika diketahui limit K X mendekati C, maka jawabannya sama dengan K. Begitu juga dengan contoh soal nomor 1. Jadi, limit 7 X mendekati 2 hasilnya sama dengan 7. Untuk nomor 2, diketahui limit X mendekati 2. Seperti kita telah ketahui, sifat limit yang kedua yaitu limit X sama dengan C apabila X mendekati C. Nah, begitu juga dengan contoh soal nomor 2. Maka jawabannya sama dengan 2. Untuk contoh soal yang ketiga menggunakan sifat limit yang ketiga, yaitu jika diketahui limit 4X tambah 2 X mendekati 2, maka angka 4 yang berada di depan X tambah 2 kita pindahkan ke depan dari limit X tambah 2, maka akan menjadi 4 dikali limit X tambah 2. Jika sudah kita pindahkan, maka kita tinggal memasukkan nilai dari X tersebut, sehingga 4 dikali 2 ditambah 2 jawabannya sama dengan 16. Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu menggunakan sifat limit yang keempat. Apabila diketahui limit fx ditambah gx X mendekati C, maka limit fx tambah gx akan dipisahkan. Seperti contoh berikut, diketahui limit X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 X mendekati 2, maka X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 yang berada dalam kurung akan kita pisahkan menjadi limit X pangkat 3 X mendekati 2 ditambah limit X pangkat 4 X pangkat 2 X mendekati 2. Setelah kita pisahkan seperti itu, maka kita bisa memasukkan nilai dari X tersebut, sehingga 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 8 ditambah 16 sama dengan 24. Contoh soal selanjutnya menggunakan sifat limit yang kelima. Dalam soal tersebut diketahui limit X pangkat 3 dikali X pangkat 4 X mendekati 2. Caranya sama seperti contoh yang di atas, yaitu kita tinggal memisahkan angka yang berada dalam kurung tersebut, kemudian kita mengalihkan limitnya seperti yang tertera di atas, yaitu limit X pangkat 3 X mendekati 2 dikali limit X pangkat 4 X mendekati 2. Setelah itu kita akan menjumlahkan pangkat karena basisnya sama, yaitu menjadi 2 pangkat 7. Hasilnya sama dengan 128. Dan bisa juga kita langsung menguraikannya seperti berikut, yaitu 8 dikali 16. Contoh soal yang selanjutnya yaitu jika diketahui limit X pangkat 4 per X pangkat 3 X mendekati 2. Untuk contoh yang berikut yaitu sifat limit yang keenam, kita sama saja seperti contoh sebelumnya, yaitu kita tinggal menguraikan
X pangkat 4 dengan X pangkat 3 menjadi sebuah limit yang baru. Seperti berikut, menjadi limit X pangkat 4 X mendekati 2 per limit X pangkat 3 X mendekati 2. Dikarenakan basisnya sama, sehingga kita bisa tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Menjadi 4 dikurang 3 yaitu 1, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Contoh yang selanjutnya yaitu menggunakan sifat limit yang ketujuh. Jika diketahui limit X pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 X mendekati 2. Nah, untuk contoh soal yang satu ini, kita bisa saja langsung memasukkan nilai dari X-nya, sehingga limit 2 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 X mendekati 2. 16 tambah 1 pangkatkan 2 sama dengan 17 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 289. Contoh soal yang selanjutnya yaitu menggunakan sifat limit yang ke-8. Diketahui limit X pangkat 4 akar X pangkat 4 X mendekati 2. Kita tinggal memasukkan angkanya saja sehingga hasilnya sama dengan 4. Ikut beberapa cara untuk menentukan nilai limit tanpa harus menggunakan sifat limit tadi. Yang pertama yaitu cara substitusi, yaitu tinggal memasukkan nilai dari X tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara faktorisasi atau memfaktorkan. Dikarenakan pada contoh soal ini masih ada pemangkatan atau X pangkat 2, sehingga kita akan faktorkan menjadi X tambah 2 X kurang 2. Nah, X kurang 2 dengan X kurang 2 ini bisa saling menghilangkan, sehingga tersisa hanya X tambah 2. Kemudian kita tinggal masukkan nilai dari X nya saja, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5 atau menjadi 1/5. Cara yang ketiga yaitu cara perkalian sekawan. Cara ini digunakan untuk mengalihkan akar-akar yang sekawan. Seperti contoh di sini, kita tinggal mengalihkannya dengan 2 ditambah akar 4 dikurang X per 2 ditambah akar 4 dikurang X supaya bisa dirasionalkan. Setelah itu kita langsung saja menggunakan operasi perkalian, yaitu angka 2 dikalikan dengan angka 2, kemudian akar dikalikan dengan akar, sehingga jawabannya menjadi 4 dikurang X. Setelah itu kita tinggal memasukkan nilai dari X tersebut yaitu 0.